Hah, baru pertama kali gue ketika nonton film dari awal, pertengahan, akhir gue dibuat ngakak terus. Itu adalah film agak lain, Menyala Pantiku. Wow, gokil sih. Yuk kita bahas. Moga-moga aja bagus ya karena dari dulu udah berepic komedi bencinya film komedi dan kita semua ya yang udah pernah baca komedi bumi ya. Ini kesempatan terakhir. Menyala pantiku. Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, nih gue lagi berapi-api guys ya. Yang dimana aku sebagai fansnya agak lain di film pertamanya itu Tomat Kotop ya. Tomat Kotop banget dalam segi bentuk komedinya, plot ceritanya, tektokannya, bahkan plot twistnya. Oh itu buatnya gokil banget sih. Yang dimana film kedua agak lain, Menyala Pantiku ini bukan sebagai sequel ya. Oke, perlu kalian catat bahwa ini bukan sebuah film sequel. Karena apa? Film ini akan mengambil latar baru, cerita baru, dan juga vibe baru. Yang dimana coba kita bandingkan. Di film pertama, mereka berempat ini adalah seorang yang udah berusaha keras untuk mendirikan sebuah bentuk wahana rumah hantu. Dan tiba-tiba mereka mendapatkan kalau ada pejabat yang tewas di sana. Dan mereka kubur mayatnya secara diam-diam. Sampai pada akhirnya mereka semuanya ditangkap oleh pihak kepolisian. Karena melakukan sebuah tindakan kejahatan secara tidak sengaja. Nah, sedangkan di film kedua ini akhirnya mereka mengambil sebuah plot cerita baru yang dimana konsepnya hampir sama seperti Warkop DKI, yang dimana semua plot cerita mereka di satu film ke film yang lain itu memiliki sebuah bentuk plot cerita yang berbeda-beda dan semuanya tidak ada kesinambungan satu sama lain seperti itu ya. Makanya mengenai agak lain ini ya, buat gue sebagai fans ya, wah, itu sebuah bentuk konsep yang menarik dan juga setiap plot ceritanya akan lebih berbeda di setiap project film-film mereka ya. Yang dimana agak lain yang kedua ini ya, mereka akan mengangkat sebuah tema detektif yang berusaha untuk mencari pembunuh anak wali kota yang korup di kota tersebut. Dan mereka menduga bahwa pelakunya bersembunyi di sebuah panti jompo. Yang dimana akhirnya mereka berempat langsung melakukan sebuah penyamaran sebagai petugas panti jompo untuk menyelidiki siapakah pelaku di balik kematian anak wali kota yang satu ini. Nah, sekarang pada video kali ini aku akan review beberapa hal yang bisa gue suka. Yang pertama, mengenai opening dari film ini ya, jujur openingnya begitu slow motion, begitu kece, bahkan seperti ala-ala Comic Age yang pertama. Yang dimana film Comic Age pertama punya sebuah openingnya dimana semuanya slow motion dulu, slow motion, cinematic angle ya kan. Bahkan ketika mereka diperkenalkan itu teksnya tuh wah gokil sih. Itu lebih kreatif dan juga memperkenalkan bahwa mereka berempat ini adalah detektif paling handal di kantor kepolisian tersebut. Tapi mereka semuanya ceroboh karena mereka salah tangkep, Pak. Gokil sih. Itu adalah sebuah tektokan yang bagus ala-ala komedi yang agak lain ya. Yang dimana di film yang pertama juga punya sebuah value yang sama ketika mereka itu akan menakuti si pejabat ini. Wah itu gokil sih, gila-gila. Ini mana ya, lagi-lagi men, formulanya hampir sama seperti film pertama, tapi di film kedua ini jauh lebih kompleks mengenai permasalahannya, ceritanya, apalagi mengenai soal pembunuhan anak pejabat men. Oke, ini kayaknya nyindir ke kaos kita yang ini nih. Jadi ya, well you know lah ya kan, di Wakanda kita kan sempat ada beberapa kasus mengenai anak pejabat yang dirugikan ataupun ketika ada anak pejabat yang ditegur bawa mobil tapi capseknya diusir, Pak. Ya lu tau lah ya. Memang tidak adil tuh. Dan akhirnya plot itu diangkat ke film ini sebagai bentuk sindiran. Karena lagi-lagi men, gue suka dengan komedi-komedi yang bertemakan sindiran kepada negara kita Wakanda ini semakin lucu ya kan. Makanya gue suka memang dengan tema-tema komedi yang satir. Nah, satir banget men. Dan juga ada Kak Tisa Sabiani juga main ke film ini sebagai tokoh yang berbeda. Yang dimana dia merupakan tokoh perempuan yang bekerja juga di panti jompo yang satu ini. Dan dia berkenalan dengan tokoh si Bang Jegel. Tapi ya gue suka sih bagaimana mereka tuh ketika lagi lihat bareng dan ketika mereka lagi saling gombal segala macam. Tapi gue nggak merasakan chemistry mereka berdua men. Entah kenapa ya, karena
Mungkin karena si Bang Jekyll baru bergabung ke Panti Jompo itu, sehingga ketika si Tisa dan juga si Jekyll lagi berkenalan, ketika mereka lagi mau membangun sebuah hubungan, itu juga kurang tektokan banget sih. Jadi gue ketika lihat tuh kayak masih kerasa scriptednya, alias naskahnya kelihatan men. Jadi ya, well itu yang gue kurang suka sih. Jadi ya gak natural antara hubungan si Kak Tisa Sabiani dan juga Bang Jekyll di film Agak Lain kedua ini ya. Dan juga gue suka bagaimana ketika mereka tuh menyamar sebagai orang tua, pakai wig, pakai makeup prostetik segala macam itu itu konyol sih. Apalagi ketika mereka tuh lagi berantem di Panti Jompo untuk mengalihkan si kepala pantinya seperti apa untuk menulis berkas untuk mencari tahu siapakah pelaku di balik pembunuhan anak wali kota ini, Pak. Itu kreatif men, dalam segi angle gitu tiba-tiba angle-nya tadi udah smooth ya, udah smooth, diem, drama gitu ya. Tiba-tiba jadi angle action, Pak. Oh, itu gua kaget sih. Dan actionnya by the way gak main-main man. Actionnya seperti ala-ala kepolisian yang menyamar aja. Jadi ya gue ketika nonton setengah kocak, setengah juga wah gokil sih. Jadi ya yang bisa gua tangkap adalah film ini mengambil sebuah tema action komedi yang begitu gokil tapi juga dramatis, man. Sampai-sampai ada sebuah adegan ketika mereka udah berhenti jadi kepolisian di film itu, mereka pada akhirnya diviralkan oleh para konten kreator yang lainnya, Pak. Di TikTok, di YouTube Short, di Instagram Reels. Gue ketika lihat anjir lah. Komedi yang menyartir pemerintah yang seperti ini memang udah jadi sebuah bahan yang umum banget lah ya di komedian yang seperti kayak Bapak Panji Pragiwaksono yang merupakan komedian yang paling aku hormati di dunia stand up yang satu ini, men. Yang dimana Bang Panji juga suka menyindir semua berbagai macam tema-tema pemerintahan, korupsi segala macam. Oh itu gokil sih. Dan sekarang formulanya sama juga diangkat ke filmnya Agak Lain Menyela Pantiku. Dan gua baru pertama kali melihat sebuah misi undercover ala-ala kepolisian, detektif, agent, tapi di tempat Panti Jompo, Pak. Itu sebuah hal yang kreatif banget buat gua. Karena apa? Gua nggak pernah menyangka kalau sebuah Panti Jompo akan dijadikan sebuah tempat setup untuk mereka undercover mencari pelaku pembunuhan, Pak. Tapi isinya kocak, men. Isinya kocak. Apalagi sebuah adegan ketika mereka ciuman, Pak. Wah itu wah itu gua ketika lihat anjir lah, awkward dan dapet, Pak. Dan juga di film ini gue juga suka akhirnya mereka berempat ini juga bukan sebagai kepolisian yang undercover ke Panti Jompo aja, bukan ya, tapi setiap individu mereka punya sebuah keresahan mereka masing-masing, men. Tapi ya yang paling bikin gua ngena itu adalah si Boris Bokir, yang dimana ketika dia tuh harus cerai dengan istrinya karena ya lagi-lagi men, karena ya hubungan dia dan juga istrinya juga udah agak membaik, tapi ya mereka nggak bisa cerai karena ada anaknya. Dan ketika istri dan juga anaknya akan pindah ke Malaysia ya, pas gua ketika lihat plot itu ya, wah itu ngena, men. Ketika si Bang Boris nangis ketika dia lagi menyampaikan semua itu kepada putrinya, gue bisa melihat dalam segi bentuk wajah, perkata-katanya, emosionalnya itu nyampe, men. Artinya apa? Artinya Bang Boris ini sebagai tokohnya dan juga si anak kecil ini sebagai anaknya itu sangat kelihatan ketika mereka berdua akhirnya pelukan bareng. Oh, itu heartwarming banget, men. Ini gini ya, tidak semua adegan-adegan yang nangis itu bisa buat gue nangis. Karena apa? Ada beberapa adegan di film tertentu yang dimana ketika tokoh utamanya nangis, gue nggak merasakan hal itu, Pak. Artinya apa? Kurang dari segi bentuk aktingnya. Tapi si Bang Boris ketika dia nangis dengan anaknya ini, Pak, ketika dia merangkul, angle-nya juga pelan-pelan set, dan juga ada mata di belakang. Oh itu artinya apa? Artinya angle-nya berbicara, men. Lagi-lagi ya, di sebuah ilmu sinematografi, artinya mengatakan every frame is a painting. Setiap frame itu sebuah bentuk lukisan yang dimana bisa menggambarkan bentuk feel-nya kepada para penontonnya. Yang dimana buat gue ya, itu sebuah bentuk adegan sinematografi yang sangat gokil banget, men. Dan adegan yang paling bikin gua ngakak sejadi-jadinya adalah ketika sholat di masjid. Itu pas gua ketika lihat mereka cosplay jadi Habib tuh. Kan lagi-lagi ya, si Bang Boris sama si Bang Beni kan adalah orang Katolik ya. Yang dimana ketika mereka tuh mau menyamar sebagai orang Muslim di masjid itu ya, itu mereka tuh cosplay pakai Habib tuh gua ngakak sih, Pak. Gokil sih.
Semua studio di studio gua langsung ngakak semua pak, sejadi-jadinya. Karena apa? Tektokan komedinya berhasil, yang dimana hal itu akhirnya disukai oleh para penonton, gak maksa, dan juga semua para aktor-aktornya adalah basicnya komedi. Nah, karena mohon maaf banget, gua adalah orang yang juga cukup frontal dengan ada beberapa film itu yang mengandalkan tokoh-tokoh aktor yang ternama, tapi dia nggak bisa acting seperti orang lucu. Contoh Warkop DK Ribuan pak, yang dimana yang gua protes Aliando jadi Dono. Mohon maaf ya, di semua film-filmnya itu kayak cosplay loh. Dan gua tahu si Bang Aliando kan adalah aktor yang udah ternama di Indonesia. Bahkan gua pertama kali kenal dia itu ada di filmnya GGS pak, di serial SCTV kalau nggak salah ya. Tapi entah kenapa, karena basicnya Bang Aliando sebagai aktor yang udah ganteng ya kan, cool pembawaannya, bahkan sebagai tokoh yang bisa dibilang tampan banget lah ya. Tapi ketika dia berperan sebagai Dono seperti itu, sebagai orang yang bisa komedi dengan joke-jokes ala slapstick, gak masuk men. Makanya lagi-lagi men, tidak semua aktor bisa memerankan tokoh yang komedi, kecuali sejak awal dia adalah orang yang punya basic komedi. Wah, kira gue suka men. Karena apa? Gue tau mereka benar-benar ada di stand komedian, yang dimana basic mereka dari awal adalah komedian, sehingga ketika hal itu akan diperpanjang ke sebuah film bioskop, series ataupun podcast ya kan, itu kan semua ngalir aja pak, ngalir aja. Artinya apa? Artinya mereka punya bakat dalam segi hal komedi sejak awal. Gue ketika lihat mereka berempat main di film ini, itu semua jokesnya flow aja tanpa perlu dipaksakan. Itu yang gue suka men. Oke. Gokil sih. Dan juga angle-angle-nya gue suka men. Angle-angle ketika mereka tuh lagi diskusi, ketika mereka lagi memperdalam semua sifat mereka seperti apa, dan si Bang Jekyll menghargai Ko Echim sebagai ayah dia sendiri ya, itu dapat men, dapat cuy. Ini gue suka sih dengan film seperti ini ya, yang dimana gak jual komedi doang, tapi ada sisi dramatis yang diangkat juga sebagai bentuk changing point di film ini ya. Karena gini men, kalau dalam sebuah film ya, itu nggak mungkin semua itu adalah sebuah bentuk komedi, tapi ada juga dalam segi bentuk konfliknya, dramatisnya, dan juga bagaimana bentuk emosionalnya, sehingga film itu kayak akan pop culture. Gak cuman komedi mulu, gak cuman horor mulu, udah ngakak setengah mampus. Bahkan gua tuh di bioskop ya, gua baru pertama kali ngakak tuh sejadi-jadinya pak. Sejadi-jadinya pak, luas aja pak, lepas aja pak. Karena apa? Selucu itu, gila. Jadi mungkin buat kamu-kamu nih yang punya problem di rumah, di kerjaan, di sekolah, di kampus, coba deh kamu tonton film agak lain. Gua jamin lu pulang-pulang bebas pak, udah lepas beban lu. Dijamin pak, karena gua di sebelah gua ya ada penonton ibu-ibu yang ada problem kerjaan segala macam, tapi ketika dia nonton film agak lain ini, keluar dia ngakak pak sama suaminya. Artinya apa? Artinya komedi bisa membuat para penontonnya jadi lebih keangkat pak, jadi lebih luas, lepas gitu semua beban hidupnya. Aduh, gokil sih, gokil mengenai film agak lain. Gue harus puji, sutradaranya oke, dan juga angle kameranya, editingnya, musiknya itu semuanya gokil men, gokil banget. Yang dimana gue juga bisa melihat bagaimanakah bentuk orang tua yang dirawat juga di panti jompo ini. Semuanya men, semuanya bisa acting men. Artinya apa? Artinya sutradaranya jago untuk mendirect semua tokoh-tokoh, bahkan orang tua sekalipun di panti jompo ini pak. Bahkan sampai ada Bang Eki Fadli, Pak Ade Jarwo juga ada. Wah, semuanya ada men. Aktor-aktor legend juga main ke film ini, dan penokohan mereka juga nggak yang datar men. Ada penokohannya, sip tuh pak. Jadi yang mengenai film agak lain, buat gue pribadi sebagai bentuk film paling gokil banget, paling menghibur di tahun 2025 ini. Dan gue percaya bahwa film ini bisa menjadi 10 juta penonton untuk tahun 2025 sampai kepada tahun 2026 mendatang. Oke, amin ya, amin. Agak lain Menyala Pantiku bisa menjadi sebuah bentuk film Indonesia lokal kita yang bisa mendapatkan 10 juta penonton lagi, bahkan mungkin lebih ya. Amin. Karena ya gue sebagai penonton aja dibuat sengakak itu pak.
Oke. Dan skor yang mengenai filmnya agak lain menyelapan tiku, gua kasih skor sekitar 8,5/10 alias ajib. Agak lain ya. Semoga aja mengenai sequel ketiga, sequel keempat bisa dibuatkan jauh lebih matang dan juga lebih menghibur buat kita nih sebagai orang-orang yang dimana kehidupan kita udah mulai dark tapi dihiburkan oleh komedi yang semacam ini, Pak. Oke. Good luck ya buat para case-nya agak lain, Bang Boris, Bang Jegel, juga Bang Oki, semuanya kalian luar biasa, men. Gue suka, men. Oke, thank you banget. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai filmnya agak lain, Menyelapan Tiku yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.